Ah, jadi videonya dibuat, jadi ini gue bakal video tentang experience gue aja ya. Jadi yang gue katakan di sini adalah sesuai dengan judul bahwa ini kemungkinan menjadi tahun terburuk dalam hidup gue, di mana pada saat ini video ini diambil yaitu 2024 bulan 6 ya. Sekarang tanggal berapa sih? Bulan 6, bulan 7, tanggal 23 hari Selasa. Jadi hari Selasa tanggal 23 bulan 7 2024. Merupakan hari terburuk dalam hidup, merupakan salah satu titik terendah dalam hidup gue. Jadi pertama, jadi gue dari lulus SMA semenjak 2016 itu gue nemenin ibu gue dagang di Balaraja selama hampir 6 tahun ya. Jadi gue ada jeda kerja 1 tahun ya. Nah dari 2016 ke 2023 kan itu berarti 7 tahun, bener ya, 4 tambah 3 kan 7 ya. Jadi gue 6 tahun nemenin ibu gue, 1 tahun gue kerja di salah satu perusahaan retail ya. Kenapa gue bilang titik terendah? Karena usaha yang udah dirintis sama ibu gue, terus gue temenin dari 2016 sampai di aman gue aja dari 2016 ke 2023 udah scale up. Dari yang tadinya di Balaraja yang sewa tempat yang 18 juta, 23 juta, 25 juta, bahkan sampai terakhir udah bisa ngontrak ruko 2 lantai 50 juta. Itu sekitar tahun 2020. Tapi pada tahun 2023 sekitar bulan 5 ibu gua meninggal ya. Meninggal dipanggil Tuhan karena penyakit juga, penyakit kanker usus stadium 4B, kanker kolesterol, CA rektum, kanker usus besar, yang mana alhasil semuanya itu harus sirna, jadi udah habis. Jadi gua yang biasanya fokus di jaga toko, emak gua yang belanja, sekarang udah habis semua karena pemimpinnya yang mana adalah ibu gua udah nggak ada lagi, yang mana gue harus kerjain semuanya sendiri. Itu salah satu faktornya. Nah, karena ibu gue nggak ada, jadi semuanya gue harus pergi belanja, cari barang, jaga toko juga, jadi semuanya gue kerjain sendiri dan gue bener-bener keteteran. Ditambah pada saat itu sebenarnya pada tahun 2023 gue udah sempat buka toko cabang kedua, yaitu di Curug. Jadi sebenarnya gue udah sempat punya 2 toko, yang satu ruko di Balaraja, yang satu Curug. Sekarang habis semua setelah ibu gue meninggal. Ya sekarang udah berjalan dari 2023 bulan 5 ibu gue meninggal, antara bulan 5 bulan 6 lah, sampai sekarang 2024 bulan 7 udah berjalan 1 tahun. Dan sekarang gue mau mulai lagi dari nol dengan kondisi ya kalian bisa lihat ya, ini tokonya nggak gede, nggak kayak dulu, cuma kayak gini doang. Ini toko gue. So it's probably the worst time in my life gitu. Kalau ditanya sedih jelas, tapi dibanding sedihnya karena kehilangan orang tua, lelahnya lebih terasa karena apa yang gue jalani selama 6 tahun itu yang udah gue bangun sama ibu gue. Dari 2016 gue nemenin dia, ibu gue bahkan jualannya lebih lama lagi. Dari 2016 itu seolah-olah turun lagi jadi nol, itu rasanya berat sekali. Jadi kayak ngulang dari nol itu rasanya berat sekali. Dan tadinya kita barangnya udah banyak, jadi kecil kayak gini, tempatnya jadi kecil kayak gini ya. Yang tadinya kita sekali belanja itu bisa 40 juta, 40 juta bisa 8 bal, 7 bal. Sekarang 10 juta, 5 juta dicicil gue belanjanya. Gue harus ngurusin pindahan juga, lelah, dan gue harus jaga toko juga, mikirin bayar kontrakan juga, semuanya gue handle sendiri. Jadinya gue bener-bener keteteran. Karena yang tadinya yang berpikir 2 orang, jadi yang berpikir sekarang jadi cuma 1 orang. Gue sebagai eksekutor, ibu gue sebagai yang berpikir tadinya, sekarang gue menjalani semuanya sendiri sebagai eksekutor dan juga sebagai perencana juga. Barang yang mau dibeli apa, belanjanya kemana, bayar semuanya, operasional cost-nya. Jadi sangat berat, dan gue seperti karena mulai dari nol, jadi gue terasa lelah sekali. Karena dulu udah pernah ngalamin nyewa tempat di 1 lantai, udah sempat ke 2 lantai, sekarang ngulang lagi dari 1 lantai. Rasanya berat sekali, berat banget, bisa dibilang berat sekali. Karena udah terbiasa dengan barang yang banyak, pemasukan yang pasti, sekarang mulai dari nol lagi seperti kayak 2016. Omsetnya jadi karena barangnya kecil, tempatnya kecil, jadinya omsetnya juga nggak nentu, bahkan kadang-kadang bisa dapat penglaris, kadang pun enggak. Benar-benar ini seperti 2016 waktu pertama kali gue dibawa mama gue ke Balaraja, itu benar-benar kayak gitu. Kadang bisa dapatnya sepi, kadang nggak dapat seharian, kadang cuma 100-200. Gue masih ingat, bahkan gue punya catatannya di buku, gue tulis kan tuh
pendapatannya selama tiap hari. Terus gue kasih lihat sama gue selama 3 tahun. Jadi ada 1 tahun 1 buku panjang, 1 buku itu mewakili 1 tahun. Jadi gue ada 3 buku itu 3 tahun. Awalnya sih nggak ditulis ya, baru belakang-belakangan ditulis. Ya itu satu. Kedua, karena usaha turun, ibu gue meninggal juga, ditambah lagi posisi ya lalu bapak gue udah nggak pernah tanggung jawab dengan kehidupan gue dari gue kelas 3 SD. Jadinya nggak pernah ngasih makan, ngirim duit nggak pernah, jadi agak berat. Ditambah lagi gue juga anak tunggal, jadi sebenarnya gue udah bisa dibilang ya udah sebatang kara semenjak 2023 ya. Jadi gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Berat banget, this very tough situation to be honest ya. Having nobody to understand you, to help you, to be there with when you feeling desperate ya, putus asa, bener-bener lu nggak punya siapa-siapa. Jadi kayak gitu sih.